Bab 936, kembali ke matahari tidak pernah terbenam 2. Belum lagi Long Fei, bahkan para tentara bayaran pun bingung. Sudah menjadi kebiasaan bagi manusia dan iblis untuk bertarung begitu mereka bertemu. Namun, mereka telah menyaksikan gelombang demi gelombang iblis berkeliaran di depan mata mereka. Tuhan tahu, hati mereka selalu berdebar kencang. Namun, setan-setan pengembara itu tidak pernah menyerang mereka. Namun, hal itu tidak menenangkan mereka. Mereka akan terus berjaga-jaga sampai setan-setan itu benar-benar menghilang dari pandangan mereka. Namun, saat mereka bertemu dengan semakin banyak iblis, situasi untuk berdiri juga meningkat. Para tentara bayaran itu sangat tertekan sehingga mereka ingin mengutuk. Apa yang terjadi dengan setan di wilayah timur? Bertarunglah jika kau mau. Apakah kamu tidak tahu bahwa tidak etis mengusik ketenangan orang lain seperti ini? Para iblis di wilayah timur tidak bersalah. Selama kurun waktu ini, para pedagang yang datang ke Sun Never Sets untuk bekerja sama dengan mereka hampir tidak ada habisnya. Awalnya, mereka tahu untuk sedikit menghindari manusia-manusia itu. Namun, orang-orang ini tanpa henti mengangkut barang-barang bola-balik antara Sun Never Sets dan perbatasan. Hal ini sangat memengaruhi kehidupan normal mereka. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak akan menghindarinya. Paling-paling, mereka tidak akan memakannya jika mereka melihatnya. Para setan mempunyai mentalitas bahwa jika mereka tidak memakannya, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dan bebas berkeliaran di wilayah timur. Itulah sebabnya Blizzard Mercenary Group berada dalam kesulitan seperti itu. Kedua belah pihak tidak bersalah dan kedua belah pihak tidak berdaya. Mereka hanya bisa meneruskan situasi yang canggung itu. Shen Yanxiao duduk di kereta dan mendengarkan percakapan antara Long Fei dan Wuran. Kapan iblis-iblis di wilayah timur menjadi begitu ramah? Wuran tercengang saat melihat sekelompok iblis lain lewat di depan mereka. Ini hebat, para iblis bahkan tidak melirik mereka sedikit pun saat mereka menatap lurus ke depan. Sebaliknya, para tentara bayaran di tim mereka menatap iblis-iblis yang lewat itu dengan air mata di wajah mereka. Dan di wajah para tentara bayaran itu, kalimat, "Karena kalian berani keluar, mengapa kalian tidak mencoba menyerang kami?" Tertulis dengan jelas. Wuran merasa tidak berdaya. Yang membuatnya semakin tidak berdaya adalah ketika dia mendesah, salah satu iblis tingkat menengah yang lewat tiba-tiba berdiri dan melambaikan cakarnya yang seperti beruang ke arah Wuran di dalam kereta. Dunia menjadi gila. Wuran langsung terdiam. Aku melihat setan melambai padaku. Suara Wuran terdengar linglung. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia sedang berhalusinasi. Long Fei menghela napas. Dia benar-benar merasa bahwa semua yang terjadi setelah mereka memasuki wilayah timur tidak terbayangkan. Iblis-iblis di sini sungguh menggemaskan. Long Sueyao tidak dapat menahan tawa ketika melihat iblis canggung itu mengayunkan cakarnya yang besar. Meskipun dia agak jelek, dia lebih mirip binatang iblis tingkat menengah. Saat dia melakukan itu, dia terlihat menggemaskan. Mungkinkah iblis-iblis di wilayah timur semuanya telah berubah? Tidak heran Shen Yanxiao membangun kota itu begitu cepat. Sepertinya iblis-iblis di sini tidak punya kebiasaan memakan manusia. Wuran akhirnya menyadari keanehan di antara iblis-iblis ini. Dia punya firasat kuat bahwa kemajuan pesat Sun Never Sets pasti ada kaitannya dengan kerja sama para iblis. Bab 937, kembali ke matahari tidak pernah terbenam 3. Long Fei melirik Wuran dan berkata, "Berapa banyak orang yang kita kirim ke wilayah timur telah dimakan oleh iblis di sini?" Wuran terdiam sejenak. Ada sedikit rasa tidak nyaman di wajahnya. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, "Sepertinya ada banyak. Ketika wilayah timur tidak memiliki pemilik, ketiga pasukan itu sering pergi ke wilayah timur untuk menambang." Namun, situasi saat itu benar-benar mengerikan. Awalnya, mereka tidak mengerti keadaan di wilayah timur, dan untuk membayar ketidaktahuan mereka, Blizzard City harus mengorbankan banyak tentara bayaran. Sesuatu pasti telah terjadi pada iblis-iblis di sini. Kalau tidak, mereka tidak akan setenang ini. Long Fei tidak berpikir sesederhana itu. Iblis pada dasarnya buas. Hasrat mereka terhadap daging manusia sudah menjadi sifat alami mereka. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tiba-tiba meninggalkan sumber makanannya tanpa alasan. Long Fei menyipitkan matanya. Semenjak Shen Yanxiao memasuki Sun Never Sets, dia secara sadar telah mengevakuasi seluruh personel Blizzard City dari area ini, jadi dia tidak tahu apa yang telah terjadi selama dia tidak ada. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Shen Yanxiao?
Tanya Wuran. Pasti begitu. Long Fei mengangguk dengan berat. Mereka berdua mengobrol tanpa henti sementara Long Shueyao mendengarkannya dengan penuh minat. Di sisi lain, Shen Yanxiao memejamkan matanya tetapi telinganya tidak melewatkan satu pun detail percakapan mereka. Gemetarlah, manusia bodoh. Ini adalah hasil dari pelatihannya yang baik. Di wilayahnya, sama sekali tidak ada iblis yang berani memakan manusia. Shen Yanxiao gembira, tetapi pada saat yang sama, merasa sangat malang. Kalau bukan karena para iblis di daerah kekuasaannya begitu patuh, kenapa ia terpaksa pergi ke utara hanya untuk mencari iblis yang bisa diajak berlatih? Tidak, mengatakan lebih dari ini akan membuatnya menangis. Perjalanan yang nyaman itu membuat kelompok tentara bayaran Blizzard hampir lupa bahwa mereka masih berada di tanah terlantar. Perjalanan itu bahkan lebih lancar daripada jika mereka berjalan-jalan di sekitar kota mereka, itu benar-benar telah mendistorsi pandangan dunia mereka. Sejak mereka melihat setan, mereka akan waspada. Sekarang, mereka kadang-kadang melambaikan tangan kepada setan. Hanya dalam beberapa hari, pandangan dunia Blizzard Mercenary Group telah hancur total. Kalau saja mereka tidak masih mempunyai tujuan, kemungkinan besar mereka akan berusaha mendekati setan-setan yang kelewat ramah itu. Setan yang tidak memakan manusia. Mereka sangat langka. Mereka ingin mengobrol dengan mereka tentang kehidupan. Semakin dekat Shen Yanxiao dengan Sun Never Sets, semakin rumit emosinya. Sejak dia meninggalkan Sun Never Sets, dia sering merasakan fluktuasi dalam hati Vermilion Bird. Namun, Vermilion Bird cukup pintar untuk tidak bergantung pada hubungan spiritual di antara mereka untuk menemukannya. Meskipun Vermilion Bird berharap dia berada di sisinya, dia menghormati pilihannya. Meskipun fluktuasi spiritual tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh dia yang membenci keputusannya untuk meninggalkannya. Namun, saat mereka semakin dekat dengan Sun Never Sets, hubungan antara Shen Yanxiao dan Vermilion Bird semakin jelas. Dia bisa merasakannya, dan Vermilion Bird juga pasti bisa merasakannya. Hubungan antara tuan dan binatang yang dikontrak sulit diputuskan. Meskipun dia penuh energi saat pergi, sekarang, melihat dia hendak kembali ke kota, Shen Yanxiao merasa agak bersalah. Dia hampir bisa membayangkan wajah orang-orang yang dipaksa melakukan pekerjaannya setelah dia pergi. Ketika dia memikirkan kemarahan yang akan dia terima begitu dia memasuki Sun Never Sets, perasaan Shen Yanxiao menjadi sangat rumit. Akibatnya, dia kehilangan minat untuk mendengarkan Long Fei dan yang lainnya. Bab 938, Kembali ke Matahari Tidak Pernah Terbenam 4. Ketika kelompok tentara bayaran Blizzard tiba di gerbang kota, semua orang terkejut. Dengan tembok kota yang tinggi dan hitam pekat, mereka hampir dapat merasakan tekanan tak kasat mata menyelimuti hati mereka saat mereka berdiri di bawah tembok megah itu. Setelah terbiasa dengan tembok putih kota mereka, sekarang menatap kegelapan di hadapan mereka, para anggota Blizzard Mercenary Group tak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka. Apakah ini kota yang dikabarkan hanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk dibangun? Dengan baik, ini sungguh keterlaluan. Hanya dengan berdiri di luar kota, mereka dapat mengetahui bahwa kota itu lebih dari 2 kali ukuran kota mereka. Selain itu, dari tembok kota hingga gerbang kota, setiap inci kota dibangun dengan sangat indah. Tidak ada yang dapat menemukan kesalahan apapun. Keadaan sempurna Sun Never Sets mengejutkan semua orang yang datang ke sini sampai ke inti. Siapa yang menyangka bahwa kota yang nyaris sempurna seperti itu hanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk diselesaikan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun Blizzard City? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun Fantasy Devil City? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun Twilight City? Kota mana di antara 3 kota tersebut yang tidak membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun? Namun, mereka hanya membutuhkan 1/10 waktu untuk membangun kota yang jauh lebih besar dari kota mereka. Ini sama saja dengan memberi tamparan keras kepada 3 penguasa kota lainnya. Dinding ini terbuat dari obsidian. Wuran menelan ludah. Tanpa sadar dia berjalan ke dinding raksasa itu dan menyentuh permukaannya yang dingin. Ini terlalu boros. Dia tahu betul betapa berharganya obsidian. Saat itu, mereka telah menjarah banyak obsidian dari wilayah timur, tetapi tidak ada yang berani bersikap boros seperti itu untuk membangun tembok mereka. Struktur tembok kota itu kokoh dan kuat. Sepertinya Shen Yanxiao telah memikirkan hal ini. Kota badai salju kita benar-benar tertinggal.
Long Fei menatap Sun Never Sets di depannya. Meskipun dia merasa kecewa, dia sama sekali tidak iri. Dia adalah orang yang murah hati. Dia hanya iri bahwa Shen Yanxiao dapat membangun kota seperti itu dalam waktu yang singkat. Hanya ada dinding hitam, apa yang bisa dilihat. Gu Feng turun dari kereta dengan ekspresi muram. Dia ingin mendekati Long Sueyao, tetapi dia telah diatur untuk tinggal di kereta yang berbeda selama perjalanan. Selain saat mereka makan atau beristirahat, dia tidak bisa melihat Long Sueyao sama sekali. Yang membuatnya makin tertekan adalah bahwa Shen Jue, si tukang desa, ternyata menumpang di kereta yang sama dengan Long Sueyao. Wu Ran melirik Gu Feng. Dia tidak menyukai tuan muda generasi kedua yang sombong ini. Gulan memiliki beberapa keterampilan, tetapi Gu Feng ini benar-benar idiot. Jika bukan karena Gulan adalah ayahnya, siapakah yang mau berbicara dengannya? Tidak ada yang memperhatikan Gu Feng. Meskipun dia tidak terlalu mempermasalahkan keheningan itu, dia tetap tidak mau diabaikan. Mencari sesuatu untuk dikatakan, dia mengalihkan pandangannya ke gerbang kota. Ketika dia melihat hanya ada 4 prajurit yang menjaga gerbang, dia tidak bisa menahan tawa. Betapapun hebatnya tembok kota, bukankah ini menyedihkan? Ini kota yang sangat besar, tetapi saya khawatir hanya beberapa penjaga ini yang menjaga gerbang kota. Saya pikir Sun Never Sets hanyalah cangkang kosong dibandingkan dengan Blizzard City kita. Sun Never Sets baru saja selesai, jadi wajar saja jika personelnya belum siap. Long Fei tidak terlalu memikirkannya. Para penjaga kota biasa tidak dapat dibandingkan dengan Blizzard City. Aliansi Dewa Angin memiliki keunggulan bawaan dalam aspek ini, yang tidak dapat disangkal. Long Fei tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti membandingkan kekuatannya dengan kelemahan orang lain. Bab 939, Kembali ke Matahari tidak pernah terbenam 5. Tanpa dukungan Long Fei, Gu Feng tidak berani mengatakan apapun lagi. Tidak peduli seberapa sombongnya dia tidak berani menentang Long Fei. Long Fei meminta Wu Ran untuk menyampaikan kepada penjaga bahwa dia datang untuk mengunjungi Shen Yanxiao. Namun, bertemu dengan tuan kota kita. Ekspresi penjaga itu aneh. Benar sekali. Tolong beritahu dia tentang kedatangan kita, kata Wu Ran dengan sopan. Beberapa penjaga saling memandang sebelum salah satu dari mereka segera pergi dan melapor ke kota. Tak lama kemudian, seorang wanita muda yang tampan tiba di gerbang. Wanita muda itu mengenakan jubah kuning panjang dengan senyum anggun di wajahnya yang cantik. Di belakangnya ada seorang pria setengah baya yang tinggi dan tegap yang memancarkan aura yang mengesankan. Saat Gu Feng melihat gadis itu, dia menelan ludahnya. Sebelumnya, semua rumor tentang Shen Yanxiao hanya berisi informasi tentang temperamennya yang eksentrik dan tidak lebih. Semua orang terus mengatakan bahwa dia hanyalah seseorang yang tidak berjalan di jalan yang benar dan dengan keras kepala mengejar profesi warlock di sekolah. Selain itu, satu-satunya hal yang diketahui tentangnya adalah bahwa dia adalah pendiri Sun Never Sets. Namun, tanpa diduga, Shen Yanxiao cukup cantik. Gu Feng diam-diam mengamati gadis di depannya. Tidak seperti penampilan Long Sueyao yang lembut, gadis di depannya memiliki rasa manis tambahan, mirip dengan bunga di rumah kaca. Kehadirannya saja dapat menyebabkan pria memiliki keinginan untuk melindunginya. Namun, dia memang menarik. Dia tidak memiliki aura yang seharusnya dimiliki seorang penguasa kota. Sepertinya perannya dalam pendirian Sun Never Sets terlalu dibesar-besarkan. Sepanjang perjalanan, Gu Feng memperhatikan bahwa para iblis di wilayah timur sangat ramah. Selain itu, penyelesaian Sun Never Sets sangat cepat. Melihat Shen Yanxiao di depannya, dia tampak lembut, sama sekali tidak memiliki sifat mendominasi. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa dia beruntung telah memperoleh kota seperti itu. Gu Feng tidak bisa tidak memandang rendah dirinya. Ia mengira Shen Yanxiao mengandalkan keberuntungan untuk membangun Sun Never Sets. Jika ia menjadi penguasa kota, ia yakin ia akan melakukan pekerjaan yang lebih baik. Saya yakin Anda pastilah penguasa kota matahari tak pernah terbenam, Shen Yanxiao. Saya Wu Ran, wakil kepala kelompok tentara bayaran Blizzard. Saya di sini bersama pemimpin saya untuk mengunjungi penguasa kota Shen. Wu Ran segera melangkah maju dan memperkenalkan dirinya. Bagaimanapun, mereka datang untuk meminta bantuan sehingga sikapnya agak rendah hati. Namun, wanita muda itu tercengang oleh asumsi itu. Dia menatap Wu Ran yang sedang membungkuk dan wajah cantiknya memerah. Dia tersenyum dan berkata,
Wakil Kepala Wu, Anda pasti bercanda. Saya hanyalah seorang pembantu di sisi Tuan Kota, bukan Tuan Kota sendiri. Apa? Wu Ran terkejut. Wanita muda itu membungkuk dan berkata, saya Yin Jiuchen. Tuan Kota saat ini sedang disibukkan dengan beberapa urusan yang membosankan, jadi dia meminta saya untuk datang dan menyambut Anda. Karena mengenali orang yang salah, Wu Ran merasa agak malu. Kepala sekolahku ingin menanyakan sesuatu kepada Tuan Kota Sen. Aku ingin tahu apakah dia bisa meluangkan waktu untuk menemuinya. Yin Jiuchen tersenyum dan berkata, pertama, silakan masuk ke kota dan beristirahat. Saya akan memberitahu Tuan Kota sebentar lagi. Karena dia sudah berkata begitu banyak, Wu Ran tidak dapat berkata apa-apa lagi dan memberitahu Long Fei tentang penantian itu. Yin Jiuchen memandu kelompok tentara bayaran Blizzard ke kota. Saat mereka memasuki kota, pemandangan Sun Never Sets yang makmur membuat para anggota Blizzard Mercenary Group tercengang. Jalanan yang bersih dan rapi dipenuhi dengan toko-toko seperti pasar yang ramai, dan ada aliran pedagang yang datang dan pergi tanpa henti. Jika mereka tidak tahu bahwa Sun Never Sets masih merupakan tanah kosong setengah tahun yang lalu, mereka akan mengira bahwa mereka secara tidak sengaja memasuki kota biasa di negara lain. Long Fei juga diam-diam kagum dengan situasi internal Sun Never Sets. Sen Yanxiao pasti telah berusaha keras untuk memungkinkan para pedagang memasuki kota untuk berbisnis dalam waktu yang singkat. Harus diketahui bahwa bahkan di Blizzard City, para pedagang akan membutuhkan perlindungan dari sejumlah besar tentara bayaran untuk memasuki kota. Namun, dia telah melihat banyak karavan memasuki kota tanpa membawa banyak penjaga. Dari sini, dapat disimpulkan betapa amannya jalan dari perbatasan ke Sun Never Sets. Bab 940, kembali ke matahari tidak pernah terbenam. 6. Sen Yanxiao berjalan di barisan paling belakang. Ia senang melihat Sun Never Sets begitu ramai. Saat ia pergi, para pedagang Sun Never Sets belum datang. Segala yang ada di depannya telah dibangun sejak ia pergi sebulan lalu. Rakyatnya pasti sudah berusaha keras. Selain itu, Yin Jiuchen telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menyambut Long Fei dan yang lainnya sebagai gantinya. Tidak seorang pun akan menduga bahwa gadis itu adalah seorang gadis budak yang pemalu beberapa bulan yang lalu. Sen Yanxiao sangat gembira dengan perkembangan Sun Never Sets saat dia terus mengamati perubahannya. Baru sebulan berlalu dan sudah sampai tahap ini. Lebih baik dari yang diharapkannya. Namun, ada hal lain yang membuatnya penasaran, apakah orang-orang dari alam dewa itu sudah pergi atau belum. Sebagian besar alasan mengapa dia tidak sabar untuk pergi adalah karena orang-orang dari alam dewa. Dia merasa penampilan orang bijak palsu itu aneh, tetapi dia tidak ingin terlibat dengan alam dewa. Karena itu, dia patuh mendengarkan Xiu dan pergi. Saat mereka berjalan, Long Fei yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Bingung, Sen Yanxiao melihat ke depan dan melihat bahwa Long Fei telah berhenti di depan gerbang Guild Iblis. Serikat Iblis adalah pengganti serikat tentara bayaran yang disediakan Sen Yanxiao untuk para iblis di kota itu. Sebelumnya, dia tidak mengizinkan iblis tingkat lanjut berkeliaran di kota itu karena kedatangan orang-orang dari alam dewa. Namun sekarang, tampaknya ada banyak iblis tingkat lanjut berseragam yang keluar masuk dari serikat iblis. Apakah orang-orang dari alam dewa sudah pergi? Persekutuan Iblis. Itu nama yang baru. Long Sueyao tidak pernah benar-benar tertarik pada hal-hal yang berbau kewanitaan, dia malah lebih tertarik pada apapun yang berhubungan dengan tentara bayaran. Saat dia melihat plakat yang bertuliskan, Persekutuan Iblis, ketertarikannya langsung muncul. Long Fei menyipitkan matanya dan tetap diam. Itu hanya kelompok tentara bayaran kecil. Mereka jauh lebih rendah daripada kelompok tentara bayaran aliansi Dewa Angin kita. Gu Feng tidak mau mengakui bahwa segala sesuatu di Sun Never Sets lebih baik daripada Blizzard City. Khususnya, ketika dia melihat gedung-gedung megah di kota itu, dia sangat terkesan. Namun sekarang setelah dia melihat gubuk persekutuan tentara bayaran di Sun Never Sets, dia akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dalam aspek tentara bayaran, aliansi angin dewa tidak memiliki saingan. Suara Gu Feng tidak lembut dan ditambah dengan sarkasmenya yang terang-terangan. Hal itu segera menarik perhatian beberapa tentara bayaran yang baru saja keluar dari Guild Iblis. Salah satu tentara bayaran langsung mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata Gu Feng. Sen Yanxiao mengenalinya sekilas saat dia berdiri di belakangnya. Tentara bayaran itu tak lain adalah Tian Qiyu, salah satu dari 5 iblis tingkat lanjut di Sun Never Sets.
Tian Qiu menatap Gu Feng yang sombong dengan ekspresi tidak senang dan mendengus dingin. Dari mana orang buta ini datang? Apakah kamu tidak mengeluarkan otak dan matamu saat berjalan-jalan? Sangat beracun. Shen Yanxiao diam-diam mengacungkan jempol pada Tian Qiu. Kapan Gu Feng pernah mengalami penghinaan seperti itu? Lawannya hanyalah seorang tentara bayaran biasa sementara dia adalah kepala muda dari salah satu dari 5 kelompok tentara bayaran besar di benua cemerlang, kelompok tentara bayaran darah besi. Dia langsung meledak. Siapa kau? Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Seorang tentara bayaran sepertimu. Kenapa kau tidak memikirkan statusmu sendiri terlebih dahulu? Apa kau pikir kau hebat karena tetap berada dalam kelompok tentara bayaran yang kecil? Sungguh. Sekarang orang-orang benar-benar berpikir bahwa beberapa sampah sembarangan di trotoar bisa menjadi tentara bayaran. Sepertinya Sun Never Sets ini hanya sebatas ini. Bab 941, kembali ke matahari tidak pernah terbenam 7. Ketika Gu Feng mengatakan itu, bahkan para anggota kelompok tentara bayaran Blizzard mengerutkan kening. Pada akhirnya, mereka masih berada di Sun Never Sets, itu bukanlah tempat di mana mereka sebagai orang luar bisa mengoceh tanpa larangan. Sungguh memalukan bahwa dia bersikap sangat kasar. Long Xueyao dan Wuran, orang-orang yang datang ke sini untuk meminta bantuan Shen Yanxiao, memiliki ekspresi gelap saat mereka melihat sikap sembrono Gu Feng. Si idiot ini baru saja menyinggung orang-orang saat dia datang. Apakah dia tahu bahwa mereka datang ke sini untuk meminta bantuan Shen Yanxiao? Mengejek tentara bayaran kota saat mereka masuk, bukankah dia hanya mencari masalah? Gu Feng terlalu bangga terhadap dirinya sendiri untuk menyadari bahwa dia sedang dimarahi dalam hati oleh orang-orang di sekitarnya. Tian Qiu mencibir dan menatap Gu Feng yang arogan dengan niat membunuh di matanya. Seorang idiot yang hanya pantas menjadi santapannya berani menunjuk hidungnya dan mengumpatnya. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti sudah lama melahap manusia yang sembrono ini. Hanya sampai di sini saja, ya. Tian Qiu mengangkat alisnya dan menatap Gu Feng dengan mengancam. Sesaat kemudian, tangannya menghilang dari pandangan semua orang. Detik berikutnya, Gu Feng merasakan sakit yang tajam di wajahnya dan sebelum dia bisa bereaksi, dia terlempar. Dasar bodoh. Tian Qiu bahkan tidak melihat Gu Feng yang terbang. Puas, dia menepuk tangannya dan berbalik untuk pergi. Kelompok tentara bayaran Blizzard tercengang. Mereka telah menjadi tentara bayaran selama bertahun-tahun, dan mereka sangat menyadari bahwa beberapa orang terkadang akan menghina mereka. Namun, temperamen para tentara bayaran di Sun Never Sets benar-benar mudah tersinggung. Dia telah melemparkannya tanpa ragu-ragu. Wuran juga tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba buru-buru memerintahkan salah satu bawahannya untuk membantu Gu Feng berdiri. Jejak tangan berwarna merah menyala tercetak di wajah cantik Gu Feng, darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Orang hanya bisa membayangkan betapa kejamnya tamparan Tian Qiu. Dia benar-benar berani memukulku. Gu Feng menutupi wajahnya. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar dia berharap akan ada tentara bayaran lain yang cukup berani untuk menyerangnya di benua Brilliance. Jangan pergi, berhenti di sana jika kau punya nyali. Gu Feng mendorong orang-orang yang mendukungnya dan mengejar Tian Qiu. Melihat Gu Feng hendak membuat masalah lagi, Long Fei mengerutkan kening dan berkata kepada Wuran, cepat dan panggil seseorang untuk menghentikan anak itu. Tentara bayaran itu bukanlah orang yang bisa dia provokasi. Wuran segera bergegas menghentikan Gu Feng. Paman Long, bajingan itu berani memukulku. Dia pikir dia siapa? Aku akan membuat ayahku menghancurkan serikat kumuh ini hanya dengan beberapa patah kata. Meskipun Gu Feng dihentikan oleh Wuran, dia masih marah. Long Fei tidak menanggapi teriakannya dan hanya meminta seseorang untuk memeriksa lukanya. Long Xueyao tenggelam dalam pikirannya. Sejujurnya, dia tidak peduli apakah Gu Feng masih hidup atau sudah mati. Dia lebih penasaran mengapa ayahnya mengatakan bahwa tentara bayaran itu bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh Gu Feng. Ayah, apakah ada yang istimewa tentang tentara bayaran itu? Long Fei melirik Long Xueyao dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu melihat bagaimana dia menamparkan Gu Feng? Long Xueyao memikirkannya, dia bahkan tidak melihat Tian Qiu menyerang. Yang dia lihat hanyalah Gu Feng yang terlempar. Putrimu ini tidak kompeten, aku tidak tahu bagaimana dia ditampar. Long Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bukan berarti kamu tidak kompeten. Aku yakin tidak ada orang lain di sini yang benar-benar melihat bagaimana dia menamparnya.
Apa? Long Shueyao terkejut. Wajar saja jika seorang profesional tingkat menengah seperti dia tidak menyadarinya, tetapi Wu Ran adalah seorang profesional tingkat lanjutan. Jika ayahnya mengatakan bahwa bahkan Wu Ran tidak dapat melihatnya, bukankah itu berarti kekuatannya setidaknya berada pada tahap awal pakar kelas 2. Bab 942, kembali ke matahari tidak pernah terbenam 8. Ahli kelas 2, Long Shueyao benar-benar tercengang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ahli kelas 2 tidak sebanyak profesional tingkat lanjutan. Bahkan di aliansi Angin Dewa, hanya ada 7 orang yang berhasil menjadi ahli kelas 2. 5 dari mereka adalah kepala dari 5 kelompok tentara bayaran besar. 2 lainnya adalah serigala penyendiri. Long Shueyao tahu betapa langkanya pakar kelas 2, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa beberapa tentara bayaran acak yang ditemuinya di Sun Never Sets akan menjadi pakar kelas 2. Itu terlalu menakutkan. Bukan hanya dia, aku juga memperhatikan bahwa kekuatan tentara bayaran yang masuk dan keluar dari guild ini seharusnya mirip dengan orang itu. Long Fei mengatakan sesuatu yang membuatnya mengerutkan kening. Mustahil. Long Shueyao terkejut. Setidaknya ada 7 hingga 8 orang yang masuk dan meninggalkan Demons Guild satu demi satu. Jika mereka semua adalah ahli kelas 2, bukankah itu berarti ada lebih banyak pakar kelas 2 di persekutuan iblis ini dibandingkan seluruh aliansi Angin Dewa? Ayah, apakah kamu yakin? Long Shueyao menelan ludahnya. Long Fei mengangguk. Sun Never Sets memang kuat. Sebenarnya ada begitu banyak pakar kelas 2 yang bersembunyi di sini. Selain itu, dari kelihatannya, dia seharusnya bukan kepala kelompok tentara bayaran ini. Para tentara bayaran di bawah kepala sudah sangat kuat. Aku ingin tahu seberapa kuat kepala mereka. Sayangnya, sebaiknya kita berhati-hati dan tidak memprovokasi mereka. Long Fei juga terkejut. Kekuatan mereka terlalu mengerikan. Sebagai kepala kelompok tentara bayaran, dia secara alami tahu betapa kuatnya mereka ketika individu yang kuat bekerja sama bersama. Long Fei terkejut dengan kekuatan Guild Iblis, tapi dia masih belum menyadari seberapa besar kekuatan mereka. Kalau dia tahu bahwa ratusan tentara bayaran di Guild Iblis semuanya adalah iblis tingkat lanjut yang kekuatannya setara dengan pakar kelas 2, akankah dia jadi gila? Shen Yanxiao tersenyum melihat Gu Feng mempermalukan dirinya sendiri. Dia sudah lama ingin menghajarnya, jadi dia sangat puas karena Tian Qiu membantunya menghilangkan rasa gatal itu. Saat Shen Yanxiao tengah menikmati pertunjukan, dia tiba-tiba merasakan energi mental Vermilion Bird meningkat pesat. Di jalan utama Sun Never Sets, sesosok merah melesat ke arah Long Fei dan rombongannya. Aura yang kuat itu menyebabkan Long Fei menoleh. Long Fei diam-diam terkejut saat melihat sesosok tubuh mungil yang diselimuti api kemarahan berjalan ke arah mereka. Aura yang sangat kuat, Yin Jiuchen, yang berdiri 5 langkah dari Long Fei, segera membungkuk ketika melihat sosok itu. Tuan Burung Vermilion, Burung Vermilion. Perkataan Yin Jiuchen mengejutkan semua orang di Blizzard Mercenary Group. Nama binatang penjaga dari 5 keluarga bangsawan besar Kekaisaran Longsuan bergema di seluruh benua cemerlang. Kekuatan dari 5 binatang mistis itu berada di peringkat terdepan, dan burung Vermilion adalah salah satunya. Pada saat yang sama, itu adalah binatang mistis yang dikontrak Shen Yanxiao. Mengapa dia ada di sini? Semua orang merasa gugup. Ketika mereka melihat Vermilion Bird berjalan ke arah mereka dengan ekspresi marah di wajahnya, Long Fei berteriak dalam hatinya. Shen Yanxiao belum muncul, tetapi binatang mistisnya, Vermilion Bird, datang ke arah mereka dengan kemarahan yang nyata. Mungkinkah Shen Yanxiao berencana untuk membalas dendam kepada mereka karena menghalangi pembangunan Sun Never Sets? Memikirkan hal itu, Long Fei berkeringat dingin. Meskipun dia adalah ahli kelas 2, sulit untuk tidak merasa rendah diri saat menghadapi binatang mistis. Vermilion Bird memiliki ekspresi muram di wajahnya yang halus. Seperti bola api, ia melesat menuju kelompok tentara bayaran Blizzard. Mata merahnya menyipit dalam sekejap. Siapapun dapat melihat bahwa binatang mistis ini hampir mengamuk. Bab 943, disambar petir 5 kali, 1. Burung Vermilion, Wu Ran tercengang. Burung Vermilion datang dengan sikap agresif seperti itu, dan sepertinya dia tidak datang untuk menyambut mereka. Apakah mereka akan memulai perkelahian? Dengan serius, mereka telah hidup rukun dengan para iblis di sepanjang jalan. Perjalanan mereka untuk sampai di Sun Never Sets tidaklah mudah. Namun, sekarang, apakah mereka harus melawan monster mistis? Jika memang demikian,
Dia lebih suka bertarung melawan setan. Melihat Vermilion Bird telah tiba di depan mereka, para anggota Blizzard Mercenary Group langsung waspada. Mereka tidak ingin bertarung, tetapi jika Vermilion Bird menyerang, mereka tidak akan duduk diam dan menerima pukulan dengan patuh. Namun detik berikutnya, semua orang tercengang. Vermilion Bird bertindak seolah-olah mereka tidak ada sama sekali. Dia melesat melewati mereka tanpa melirik mereka sedikit pun dan berlari menuju ujung kelompok mereka. Semua tentara bayaran yang menghalangi jalannya, memberi jalan untuknya. Sebuah jalan menuju seseorang telah terbuka. Mereka hanya memperhatikan Shen Jue yang tampak biasa saja, berdiri terpaku di tempatnya dengan linglung, sementara mata Vermilion Bird menatapnya tajam saat dia terus berlari ke arahnya. Gu Feng, yang baru saja dipukuli, merasa bahwa burung Vermilion datang ke sini untuk membalas dendam atas beberapa dendam masa lalu. Dan sasaran kemarahannya adalah musuhnya, si udik itu. Hajar dia, pukul dia dengan keras. Akan lebih baik jika dia membunuh bocah bau itu. Begitu Long Sueyao menyadari tujuan Vermilion Bird, dia terkejut. Dia ingin ikut campur, tetapi Vermilion Bird terlalu cepat. Dalam sekejap mata, burung Vermilion bergegas ke Shen Jue, hingga berhadapan langsung dengannya. Sepasang mata merahnya menatap wajah biasa itu tanpa berkedip, seolah-olah dia akan melahapnya di detik berikutnya. Tepat saat semua orang berkeringat untuk Shen Yanxiao, Vermilion Bird tiba-tiba mengangkat tangannya, tampak seperti hendak memukul Shen Yanxiao. Long Sueyao hampir berteriak, namun, tangan Vermilion Bird tidak mendarat di Shen Yanxiao. Sebaliknya, ia menunjuk naga mini di bahunya. Kau pergi jalan-jalan dan hanya membawa ini kembali. Burung Vermilion mengarahkan jarinya yang cantik dan lembut ke arah naga mini dan meraung marah. Itu kecelakaan. Shen Yanxiao merasa malu dan menyentuh hidungnya. Dia memiliki kontrak mental dengan Vermilion Bird. Jadi, tidak peduli bagaimana dia mengubah penampilannya, Vermilion Bird akan mengenalinya. Kecelakaan. Katakan padaku apa kecelakaannya. Kau bilang kau akan keluar untuk berlatih, dan untuk menghormati keinginanmu untuk pergi sendiri, aku tinggal di belakang. Tapi setelah kau akhirnya kembali, kau membawa kembali mainan ini. Apakah kau bahkan memperlakukanku sebagai binatang ajaibmu? Apakah kau peduli padaku? Orang macam apa yang tidak akan membawa binatang ajaib yang dikontraknya? Dan lebih dari itu, kau benar-benar berani membawa seorang gadis kembali ke rumah. Burung Vermilion benar-benar disetankan. Ketika Shen Yanxiao ingin pergi sendiri, dia menghormati pilihannya. Karena itu, dia tidak menghubunginya atau mengganggunya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa tuannya yang tidak berperasaan ini akan membawa kembali makhluk gemuk seperti bola. Bahkan jika orang lain bisa mentolerirnya, dia tidak bisa. Tunggu, tidak, biar aku jelaskan. Telinga Shen Yanxiao sakit karena auman burung Vermilion. Naga mini itu benar-benar kecelakaan. Dia ingin mengusirnya lebih dari siapapun. Aku tidak mau mendengarkan. Aku tidak mau mendengarkan. Biar aku jelaskan. Kau berbohong padaku. Vermilion Bird dan Shen Yanxiao mulai berdebat di jalanan Sun Never Sets, seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Namun, percakapan antara keduanya membuat para penonton merasa ada yang tidak beres. Mengapa percakapan mereka sangat mirip dengan adegan seorang istri yang memergoki suaminya berselingkuh dengan seorang selingkuhan?